Wacana sertifikasi pendakwah kembali ramai dibicarakan pasca viralnya kasus Miftah Maulana yang mengolok-olok penjual ST saat sedang berdakwah. Menteri Agama menyebut masih akan mengkaji sertifikasi pendakwah ini. Dan untuk membahasnya sudah bergabung Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Kamarudin Amin dan anggota Komisi 8 DPR RI Abdul Fikri Fakih. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Baik, saya ke Pak Fikri terlebih dahulu. Wacana atau usulan sertifikasi pendakwah ini kembali muncul dari salah satu anggota Komisi 8 DPR RI. Menurut Anda sendiri, perlu tidak sertifikasi untuk pendakwah ini diterapkan? Iya, Mbak Elvira, terima kasih. Saya kira saya juga ada di sebelahnya soalnya dengan Kang Aman kemarin ya, ketika memberikan respon terhadap fenomena atau suasana. Mungkin kita menyebutnya kadang-kadang kegaduhan. Jadi karena ada kegaduhan, kemudian akhirnya ada reaksi gitu. Saya kira wajar-wajar saja. Hanya tentang sertifikasi, sebetulnya kalau sertifikasi secara umum itu kan bagus ya. Saya juga mendorong misalnya lembaga-lembaga di Kemenak itu sebagaimana di kementerian lain, sebut saja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau di Kementerian Tenaga Kerja dan sebagainya. Itu sertifikasi ini biasanya dikaitkan dengan kompetensi. Tetapi juga harus ada standar kompetensi kerja nasional Indonesia seperti profesi lain atau seperti bidang kerja lain. Jadi ada SKKNI. Hanya masalahnya adalah ini masalah drama, dakwah. Dakwah itu kan da'a yad'u artinya mengajak. Nah kalau mengajak ini kan dalilnya siapa saja punya dalil cuma satu ayat saja, wajib untuk bisa mengajak orang lain untuk berbuat baik. Kalau kemudian untuk membatasi, ini nampaknya terulang diskusi yang lalu, diskusi zaman Orde Baru, kemudian zaman Reformasi ini juga ketika mengingat peristiwa terorisme 911 misalnya BNPT mengusulkan atau memunculkan wacana sertifikasi dai atau penceramah ini, sehingga akhirnya salah satu yang merespon waktu itu ada NU, ada Muhammadiyah salah satunya sekarang jadi menteri, malah jadi menteri Dikdasmen. Sekali lagi, kalau itu nanti tidak produktif kalau kemudian untuk melarang-larang, tetapi kalau untuk mendorong kompetensi, memberikan stimulan supaya orang lebih punya otoritas, jadi memberikan pelatihan, kemudian setelah pelatihan ada ukuran untuk mendapatkan sertifikasi, saya kira ini bagus-bagus saja. Hanya tapi kalau untuk membatasi, untuk melarang dan sebagainya, saya kira ini kontraproduktif. Baik. Artinya sertifikasi halal misalnya makanan itu kan tidak seluruhnya sekarang ini ada sertifikasi halalnya, ada label halalnya. Kenapa? Karena untuk halal itu ada prosesnya, ada prosedurnya, ada biayanya dan sebagainya. Nah ini sertifikasi kan juga begitu. Bahkan kalau sertifikasi kompetensi yang tadi saya sebut di depan, yang ada SKKNI-nya, itu nanti malah berdampak kepada pemerintah harus menyediakan risiko kompensasinya. Begitu Mbak Elvira. Jadi artinya saya tangkap Pak Fikri sepakat tapi tidak untuk melarang atau membatas-batasi, begitu ya Pak ya. Saya ke Pak Kamarudin sekarang. Betul. Saya ke Komisi 8 lagi Pak Fikri, artinya itu tadi pernyataan pemerintah, kita belum sampai di sana, realitasnya artinya sertifikasi pendakwah masih jauh dan lebih memberikan kesempatan kepada masyarakat penilaian dan lain-lain. Tanggapan Anda? Ya, saya setuju kalau sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas serta daya tarik dari penceramah atau dai. Jadi sifatnya voluntary dan bahkan menaikkan nilai tambah, bukan mandatori, bukan kewajiban.
memang kalau kewajiban akhirnya nanti membatasi nggak mampu kita 80% dari 270 juta ini saya kira sangat besar dan skema yang paling memungkinkan memang kerjasama dengan ormas-ormas keagamaan, tidak hanya Islam karena mungkin Kementerian Agama lebih pas kalau membuat grand design harmoni membangun supaya kohesivitas antara umat salah satu agama membangun adhesivitas jadi supaya dengan yang lain juga rukun. Kan kebetulan mundurnya itu juga staf khusus untuk kerukunan antar umat beragama. Jadi kalau kemudian memberi contohnya di sesama agama yang sama saja kemudian ada problem, saya kira bagaimana memberikan contoh menggait atau berdiskusi dengan atau bermesraan dengan umat agama lain. Saya kira membangun kohesivitas dalam bingkai ukhuwah, tetapi juga membangun adhesivitas juga dalam bingkai ukhuwah juga kebangsaan. Saya kira begitu. Saya kira saya setuju kalau ini tidak mandatory tapi voluntary, saya kira begitu. Dan saya setuju kalau ini tetap dilakukan, tetapi ini untuk meningkatkan kapasitas. Kalau memang kompetensi nanti sertifikasi kompetensi nanti berdampak resiko APBN nggak cukup 270 juta dengan 80%-nya umat Islam, saya kira kita tidak mampu. Tadi saya kira saya setuju dengan Pak Dirjen. Baik. Terima kasih Prof. Kamarudin. Amin. Baik. Artinya usulan yang disampaikan kemarin Komisi 8 itu hanya usulan untuk pencitraan saja, memang tidak akan ditindaklanjuti oleh Komisi 8 atau seperti apa? Bukan begitu, saya memahami tadi, saya kira kita ya perlu direspon hal-hal seperti itu. Tadi kan bagaimana kita mau memberikan contoh, kan himbauan dari Presiden, kita harus bisa menjadikan contoh, menjadi contoh mulai dari diri kita. Nah kalau penceramah seperti itu, sehingga akhirnya dimunculkan wacana sertifikasi. Nah sertifikasi itu menjadi relevan ketika untuk menaikkan kapabilitas, menaikkan kompetensi. Saya kira seperti itu. Jadi kalau sertifikasi untuk menaikkan kompetensi, dan itu perlu dipikirkan serius saya kira. Dan yang paling realistis tadi disebut oleh Pak Kamarudin Amin bahwa kita kerjasama dengan lembaga-lembaga ormas keagamaan, tidak hanya Islam, saya kira juga Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Begitu, baik, Mbak Elvira. Baik, saya sepakat untuk semua agama karena memang pendakwah ini penting begitu ya, karena kita juga mengharapkan pesan-pesan yang disampaikan adalah pesan-pesan kedamaian untuk masyarakat kita.